tadi ya. Jadi milik itu adalah BKS LPD Kabupaten Buleleng bekerja sama dengan Bank BPD Bali dan PT USI Dewata Teknologi melaksanakan pelatihan percepatan implementasi QRIS LPD. Kegiatan diikuti oleh 139 LPD yang ada di Kabupaten Buleleng. Menurut Ketua BKS LPD Kabupaten Buleleng, Madenyi Riase, LPD sebagai lembaga keuangan berbasis masyarakat adat satu-satunya di Indonesia, tidak berhenti untuk bertransformasi dan mengadaptasi berbagai perkembangan teknologi agar dapat terus menjaga eksistensinya sebagai salah satu penjaga kelestarian adat di Bali. Digitalisasi yang identik dengan globalisasi dan keterbukaan mau tidak mau harus diikuti oleh LPD tanpa melupakan jati dirinya sebagai pelestari dan penjaga adat di Bali. Salah satu program yang dapat diterapkan segera di merchant-merchant milik nasabah LPD agar tidak tertinggal oleh kemajuan zaman. Proses transaksi yang cukup mudah adalah salah satu kelebihan QRIS dibandingkan dengan alat transaksi digital lainnya. QRIS adalah Quick Response Code Indonesia Standard atau biasa disingkat QRIS, adalah penyatuan berbagai macam QR dari berbagai penyelenggara jasa sistem pembayaran atau PJSP menggunakan QR Code. QRIS dikembangkan oleh industri sistem pembayaran bersama dengan Bank Indonesia agar proses transaksi dengan QR Code dapat lebih mudah, cepat, dan terjaga keamanannya. Bintek QRIS ini kan kita tidak menyerah gitu. Jadi dengan QRIS ini nanti kalau pariwisata sudah hidup lagi, orang pembayaran sekarang kan tidak banyak yang tunai. Jadi sudah banyak yang mempergunakan non tunai. Dia akan bawa AP dengan kode barcode tertentu, dia bayar misalnya pariwisata, bayar apa itu, ya semuanya itu kita udah siapkan di merchant-merchantnya. Kemudian akan masuk uangnya itu ke LPD gitu. Jadi itu adalah satu-satunya inovasi yang kita lakukan untuk menghadapi jadi situasi COVID ini. Ya, terkait pentingnya teknologi gitu di LPD. Ya. Menurut bagaimana? Ini sangat penting. Tadi sudah kita berikan dalam sambutan saya, dalam laporan saya. Ketika dulu saya masih ingat di Kabupaten Buleleng, saya ajak untuk ayo teman-teman pakai komputer. Ya, dia masih pakai mesin ketik itu. Ketika kita ajak seperti itu mungkin negatif penilaiannya. Oh, itu Pak Ketua BKS dapat fee untuk komputer itu. Ya, jarang untuk kita rubah mindsetnya itu bisa dengan lancar kita ajak gitu. Jadi setelah sekarang terbukti bahwa ajakan saya itu adalah ya 100% harus diikuti gitu. Jadi sekarang disuruh dia pakai mesin ketik, enggak mau pakai mesin ketik, pasti pakai komputer. Gimana mengedukasi Jeruk? Edukasinya ini dengan bertemu, dengan sosialisasi, dengan bekerja sama, terutama kompak ya di persatuan dan kebersamaan kita wujudkan, didukung oleh Bank BPD Bali, saku mitra kerja kita, itu sudah pasti sukses. Kita sudah buktikan dari tahun 2000 sampai sekarang di Buleleng itu ya mungkin selalu yang pertama. Kita harapkan bagaimana teman-teman jangan pesimis. Belajar dan belajar. Kami sudah contohkan tadi, staf kami dulu tamat SPG, tidak mengerti IT. Sekarang kita ajari. Ya dia mau belajar, komit untuk belajar itu pasti bisa. Itu jangan ketika tidak tahu, tidak mau tahu gitu. Jadi tidak mendekat gitu. Jadi konsep kami lebih dekat, lebih cepat, lebih tepat gitu. Sementara pemucuk LPD Desa Adat Bondalem Nyoman Sarjana mengungkapkan, pihaknya mendukung penerapan teknologi di LPD. Bahwa LPD harus sejajar dengan bank umum dengan digitalisasi LPD akan memacu perkembangan LPD ke depan. Dia mencontohkan lewat transfer ke bank manapun termasuk ke luar negeri bisa. Untuk mensukseskan digitalisasi, maka LPD berusaha memberikan pemahaman kepada Krame. Karena dengan digitalisasi cepat, memang ada biaya yang dikeluarkan dimanapun di bank-bank umum juga ada kos yang keluar dalam penerapan digitalisasi ini. Saya sangat mendukung sekali dengan program digitalisasi ini. Dari awal contoh kita orang mau transfer. Jadi dengan LPD bisa juga membantu masyarakat lewat transfer ini kemanapun, ke bank manapun maupun ke luar negeri juga bisa kita. Nah itu harapan kami sebagai pengelola LPD. Karena dengan digitalisasi ini kita kan suatu pelayanan cepat. Memang kita ada biaya dimanapun juga di bank-bank umum pun juga ada kos yang keluar. Contohnya kalau kita transfer antar bank, itu kan ada biaya. Ya sama dengan kita, hanya saja kita biaya itu kita mungkin bedakan lah. Kalau di bank umum mungkin kena berapa, 10.000 per transfer,
kita ya 5.000 setengahnya. Ini harus kita lakukan. Laboratorium. Mudah-mudahan ke depan nanti bisa